Ini adalah hal yang berat. Kenangan indah yang terbayang rapi. Setiap pagi, beliau memberikan senyum indah, sapa yang lembut, dan juga sumringah. Ini beliau berpisah dengan harapan baru, tempat baru, dan suasana yang baru. Catatan kecil ini akan kusimpan rapi, seperti pakaian yang selalu ia kenakan. Semoga beliau tetap ingat, selalu sehat, dan terus bahagia. Rasanya aneh ya, Ta. Sekolah kita kayak ada yang berubah, kayak ada yang kurang gitu loh. Iya, padahal baru kemarin Pak Joko panggil aku buat nanya, "Ta, gimana? Masih semangat?" Pak Joko perhatian banget sama hal-hal kecil. Benar, Pak Joko sangat sayang pada kita. Ate ngono ngawur ora apa-apa ya bebas. Curtain rises, the stage is set, the adventure begins, don't forget. With courage in our hearts, we take the lead. On this journey we will succeed. Adventure calls, we must obey. With courage strong, we'll find. Kenapa kalian bertiga di sini kok kelihatannya menyendiri dari teman-teman yang lain? Pak Di, saya lihat dari sana Pak, kok ada sesuatu yang beda di sini. Jadi gini, Pak, kita bertiga tuh di sini lagi bahas curhat gitu loh, Pak, sharing-sharing tentang Pak Joko. Oh, begitu rupanya. Mungkin Pak Pri bisa ngobrol sedikit sama kamu, boleh? Iya, Pak, boleh banget, silakan duduk sini. Oke. Ya, anak-anakku Sekar, Siva sama Okta, mungkin kalian bisa ngomong sama Pak Pri apa yang kamu pikirkan hari ini. Mungkin Pak Pri bisa cerita-cerita, sharing-sharing sama kalian bertiga. Begitu ya Okta ya?
Tadi saya sama teman-teman sedang membahas tentang perjalanannya Pak Joko menakodai SMP ini. Saya pengen tahu lika-likunya Pak Joko saat di SMP ini. Pak Pri boleh sedikit cerita tentang Pak Joko? Begini, Mbak Okta, Mbak Siva sama Mbak Sekar, mungkin Pak Pri ada cerita sedikit tentang Pak Joko. Pak Joko hadir di sini tahun 2020. Saat itu tantangan luar biasa karena dunia ini sedang diuji dengan virus corona atau COVID-19, sehingga pembelajaran begitu banyak kendala. Namun Pak Joko berjuang agar anak-anak tetap belajar, sehingga ilmu yang mereka peroleh tetap seperti yang ia harapkan, anak-anak harapkan. Kemudian COVID bisa dilalui dengan baik. Pak Joko kemudian berjuang dengan keras untuk sekolah ini, agar sekolah ini menjadi sekolah yang maju, dikenal oleh masyarakat, dikenal oleh lingkungan, dan mencoba untuk mendidik anak-anak kreatif, mandiri, dan berani. Kalau kalian masih ingat, Pak Joko sering mengatakan, sing penting dadi bocah sing kendel. Nek kowe kendel, pintermu mesti kecekel. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih ingat semua kata-kata Pak Joko. Keraslah pada diri sendiri, lemah lembutlah pada orang lain. Di balik kata-kata itu ada sebuah makna yang tersirat, bahwa kita harus penuh semangat, punya dedikasi, punya berjuang, keras untuk terus berjuang. Namun kita harus ramah tamah, lemah lembut kepada orang lain. Satu lagi yang ingin saya ceritakan, saya punya cerita yang luar biasa untuk Pak Joko untuk sekolah ini. Ya, Pak Joko memiliki karakter yang sederhana, membangun sekolah ini lebih maju, sekolah kita menjadi sekolah penggerak, dan mungkin sederet prestasi yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Namun satu cerita sedikit tentang Pak Joko, mungkin saya bisa memberi judul Pak Joko dan sepatu merah. Ya, Pak Joko punya sepatu merah yang biasa digunakan untuk ngajar anak-anak olahraga. Saat itu saya bertanya, Pak Joko sepatunya baru ya? Beliau mengatakan, tidak Pak Pri, sepatu ini adalah sepatu bekas yang sudah dibuang di tempat sampah. Kemudian Pak Joko mengambilnya, sepatu itu dijahit, dilem, ditata rapi, dibersihkan, dicuci, kemudian dipakai. Apa yang makna yang bisa kita ambil di sini? Bahwa sesuatu yang menurut orang lain tidak berharga, namun di hadapan Pak Joko, jika itu disayangi, dirawat dengan baik, akan memberi manfaat yang luar biasa. Ada satu kata yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Pak Joko mencintai kata sederhana dengan cara yang luar biasa, seperti sepatu merah dan Pak Joko. Mungkin sekolah ini akan menjadi kenangan untuk kita semuanya. Pak Joko 6 tahun di sini mungkin akan menjadi kenangan bagi kalian semuanya. Semoga anak-anakku semuanya di akhir kalian kelas 9, Pak Joko pergi dari sekolah ini di tempat yang baru. Semoga beliau sehat selalu, semoga beliau diberikan amanah yang baru ini bisa menjalankannya dengan baik, dan semoga sehat selalu. Pak Joko selalu mendoakan kalian semuanya besok sukses, bisa mencapai cita-citanya dengan baik, dan menjadi manusia yang berbudi luhur, bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan keluarga. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan, cerita tentang sedikit Pak Joko. Bisa diterima ya anak-anak ya. Semoga kalian sukses semuanya. Oke. Ternyata Pak Joko luar biasa ya. Kalau mendengar cerita dari Pak Pri tadi, aku tadi beneran gak sanggup pas halaman terakhir. Pak Joko cuma bilang, jaga diri baik-baik ya Kar. Rasanya kayak kehilangan orang tua sendiri di sekolah ini. Sama Kar, pas beliau tadi lihat kita dari atas tribun, aku nggak sanggup lihat muka beliau. Aku nggak mau beliau lihat aku nangis, tapi malah air mata aku nggak bisa berhenti. Tadi aku juga lihat beliau matanya berkaca-kaca tahu pas masukin barang ke mobil. Kayak berat banget ninggalin kita. SMP kita kayak sore ini tuh sepi banget. Kayak ada yang beda gitu. Ternyata benar ya,
Kita baru ngerasain bergagalnya seseorang setelah dia beneran pergi. Padahal hari ini aku mau mengucapkan terima kasih ke beliau. Tapi kita doakan aja ya, semoga Pak Joko sehat selalu ya. Jatuh.